Hai, kembali lagi bersama saya, Maria Angelina Kabelen. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi, dengan NIM 18030300144. Nah, baik teman-teman semua, seperti biasa di video kali ini saya akan membuat lagi sebuah video parodi yang dimana video parodi ini berjudul tentang komunikasi untuk perubahan sosial. Eh, Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas individu saya dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Nih, Katrin nih, ternyata ini apa nih yang pemahaman yang bahwa manusia itu kayak benar-benar sangat membutuhkan komunikasi di mana kapan saja itu tuh dalam kondisi apapun. Contohnya seperti kayak pada perubahan sosial lah. Nih nampaknya kayak sangat membutuhkan komunikasi untuk ini pengembangan masyarakat ke arah yang lebih baik. Era perubahan sosial diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keahlian, apa nih, kayak keahlian ini apa nih, kompetisi di bidangnya masing-masing gitu. Terus ini perubahan sosial adalah proses yang dialami oleh anggota masyarakat serta dengan ini semua unsur-unsur budaya dan sistem sosial di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal, meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama, kemudian menyesuaikan diri dengan menggunakan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang baru. Kayak wanita perempuan-perempuan di kampung dong tuh, yang di kampung-kampung dong tuh kayak dong tuh dulu tuh nenek kayak zaman dulu tuh perempuan-perempuan tuh sering pakai sarung. Kayak semakin ada perubahan kesini, kalau sudah terjadi perubahan itu don juga mulai mengikuti itu perubahan, dan lama-lama don juga kayak don pakai sarung. pakai sarung, lalu don suka ganti pakai celana jeans. Iya, celana apa mah kalau nenek-nenek tua tuh tetap Kalau yang pakai. nenek memang don masih ini apa itu tuh masih melekat di dompung. Mereka tuh di sana tuh di kampung tuh kayak setiap acara apa, kayak kematian, pernikahan, itu tuh masih tetap menggunakan sarung. Tapi kalau dalam kehidupan sehari sondel. Terus kan kalau ini apa, kayak di Indonesia nih kan, kayak ketemu cara berpakaian tuh harus yang tertutup. Tapi karena ada perubahan dari di negara-negara lain, kita mengikuti perubahan dari negara lain tuh, jadi sekarang ada yang pakai baju terbuka, tali satu, celana pendek. Itu karena dia mau ikut perubahan yang sedang terjadi di negara-negara lain begitu. Kayak dorang mah apa? Tapi kalau menurut beta perubahan sosial itu dalam komunikasi itu juga baik. Kayak dong bangun komunikasi dengan orang lain, kayak di mana bangun kayak kata dua, bangun komunikasi, beta kasih tahu tentang ini, terus lo berpikir, ih betul ya itu kayaknya Katong bertukar pendapat begitu. supaya sampai kayak terjadi suatu perubahan dalam katong begitu, supaya katong Oke, macam katong sebelum menerima katong harus menyaring. iya, katong harus menyaring dulu itu tuh baik atau tidak begitu tuh. Jadi ternyata perubahan sosial itu sangat bagus, tergantung dari persepsi masing-masing orang. Kalau baik ya katong terima, kalau sonde ya sudah usah diikut itu perubahan. Tapi kalau dilihat-lihat di Indonesia perubahan sosial ini terjadi juga banyak perubahan sosial. Perubahannya apa? Pesat. Katong lihat di katong pun kehidupan sehari-hari katong dulu tuh makan nasi jagung, mas sekarang sudah ada apa leh? Itu maksudnya perubahan, tapi itu dan perubahan apa mah? Kalau perubahan sosial tuh pasti katong dalam katong kehidupan sosial nih karena dulu tuh mungkin lebih apa, mas sekarang sudah lalu. Itu ini kayak ini apa?
Ini contohnya seperti ini. Di sini nih dia bilang perubahan pola pikir dan sikap masyarakat menyangkut persoalan sikap masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial dan budaya di sekitarnya yang berakibat terhadap pemerataan pola-pola pikir baru yang dianut masyarakat sebagai sikap konsep yang modern. Ya, contohnya seperti ini, masyarakat terhadap pekerjaan, bahwa konsep dan pola pikir lama tentang pekerjaan adalah sektor formal menjadi PNS, sehingga konsep pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu sektor formal dan informal. Saat ini terjadi perubahan terhadap konsep kerja lama di mana pekerjaan konsep tidak sebagai sektor formal atau menjadi PNS, akan tetapi dikonsepkan sebagai sektor yang menghasilkan pendapat maksimal. Nah, dengan begitu maka bekerja tidak saja di sektor formal, akan tetapi di mana saja, yang penting kayak yang kerja di mana saja. Sonde harus kayak dulu kan bilang lu kalau mau dapat uang tuh ya lu harus jadi pegawai begitu tuh, lu harus jadi PNS dulu baru lu bisa menghasilkan uang. Tapi karena seiringnya dong mengikuti perubahan sosial, dong mulai berpikir kalau oh ternyata Sonde harus jadi PNS dulu baru kota bisa menghasilkan uang banyak. Dengan kerja-kerja lain juga kota bisa buka usaha apa gitu, kota juga bisa ini apa, kota juga bisa kayak menghasilkan uang begitu tuh. Nah, terus kalau yang kedua ini perubahan perilaku masyarakat yang menyangkut perubahan sistem-sistem sosial, di mana masyarakat meninggalkan sistem sosial lama dan menjalankan sistem sosial baru, seperti perubahan perilaku pengukuran kinerja suatu lembaga atau instansi. Nah, itu. Kalau yang ketiga, perubahan budaya materi menyangkut perubahan model budaya yang digunakan oleh masyarakat, seperti pakaian, teknologi, aksesoris rumah tangga lainnya terus berubah dari waktu ke waktu menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Nah, kan begitu tuh, kayak dulu tuh orang-orang kayak kesana ada yang kayak perubahan sosial tuh sangat bagus. Kayak dulu orang pemahaman jalan kaki itu sehat, tapi kayak semakin ada perubahan orang-orang mulai ada punya motor, kendaraan itu tuh terus kendaraan berada 2 maupun berada 4 roda 6. Terus ini tadi itu perubahan pakaian, itu perubahan dalam ini pakaian itu juga sama, itu juga bagus. Kayak itu contohnya yang tadi tuh, nona-nona di kampung tuh biasanya kayak lebih sering pakai sarung kemana, tapi sekarang banyak kok yang sudah pakai celana jeans, kecuali memang itu tuh dalam ini acara adat begitu tuh, itu memang diwajibkan. Siap, kayak senang sah ini perubahan sosial, komunikasi dan perubahan sosial ini menurut kita bagus untuk ketemu kehidupan. Tergantung dari orangnya itu, dia pintar-pintar sah untuk menyaring ini apa perubahan yang terjadi di dia sendiri begitu tuh. Kalau menurut dia itu baik, ya lakukan. Kalau baik, sudah tinggalkan tuh perubahan. Jadi perubahan yang positif begitu. Senang ya. Kenapa le? Sonde dia tanya ngomong itu ternyata perubahan sosial itu terlalu bagus kayak ketemu nih Sonde mengerti selama ini, ternyata berkomunikasi. Sonde bukan Sonde mengerti, tapi kayak katong menganggap kalau perubahan itu pasti akan membawa suatu ke hal yang buruk. Tapi katong juga harus, memang sih dalam suatu perubahan pasti ada suatu hal baik dan satu hal buruk. Dari sini katong harus kembali ke katong pun diri sendiri, bagaimana menyikapi perubahan tersebut. Itu iya, intinya itu katong harus pintar-pintar itu dalam memahami komunikasi tentang perubahan sosial. Oke, baik sudah Catherine, kayaknya beta mau pilih apa dong, beta pilih ini apa ya, ini ke rumah dong, soalnya ada orang tamu mau datang di rumah nah, sama papa tuh. Beta kasih malu ya. Beta juga mau kasih naik tidur nih. Baik sudah beta jangan beta pintar semua terus kalian beli apa dan